Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Pada tahun 543, tepat hari ini, Gereja Baru Santa Perawan Maria dekat Kenisah Yerusalem diberkati. Melalui peristiwa ini, umat Katolik Timur kita diingatkan akan sosok Perawan Maria diberkati Tuhan sejak awal hidupnya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus, indah berseri karena hidup suci. Oleh Roh Kudus, Maria mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna dan menjadi Bunda Yesus Kristus. Maria sungguh berbahagia sebab ia mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Dalam pembaptisan, hidup kita juga dipersembahkan kepada Allah. Kita pun diberkati oleh Tuhan dan dilimpahi dengan rahmat-Nya. Berulang kali kita mendengar sabda Allah. Apakah kita juga melaksanakannya? Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 4b sampai 5. Dan aku melihat sesungguhnya Anak Domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci
menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pemberian itu bermutu karena diukur dari semangat dan nilai, bukan soal jumlahnya saja. Ada satu paroki yang sedang membangun gedung gereja. Ada begitu banyak cara yang dipakai sebagai langkah strategis untuk membangun dan menyelesaikan bangunan itu. Ada yang sangat bersemangat, namun ada yang kurang memberi perhatian. Ada yang memberi sumbangan materi berupa uang, bahan bangunan, namun ada yang hanya bisa menyumbangkan tenaga karena berkekurangan. Pertanyaannya, siapakah di antara mereka yang paling banyak memberi? Saudara-saudariku terkasih, jika kita hanya berpatokan pada jumlah materi yang diberikan, tentu kita semua sepakat bahwa yang paling banyak memberi adalah yang setiap saat menyumbang uang sekian dan material yang jutaan juga harganya, ketimbang yang menyumbangkan tenaganya. Memang yang sering terjadi, jika kita amat-amati, kebanyakan yang memberi uang dan material kelihatannya sangat bangga. Saya kira itu sangat wajar karena mereka telah memberi banyak dari segi jumlah, namun beda bagi mereka yang memberi tenaga. Seharusnya mereka juga harus berbangga, namun yang terjadi, mereka agak minder karena katanya hanya memberi sedikit, itu pun cuma tenaga. Demikian alasan rasional dan alasan perasaan mereka yang tentunya kurang tepat. Saudara-saudariku terkasih, pada hari ini kita, Gereja Kristen Katolik, merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Tak ada materi yang berarti yang dipersembahkan oleh orang tua Maria sebagai tanda fisik, namun Maria secara total dengan seluruh diri dan keberadaannya tanpa syarat dipersembahkan oleh orang tuanya. Ketika Maria dipersembahkan, mereka tidak mengharapkan imbalan. Orang tuanya justru sangat berbahagia dan percaya karena mereka begitu tulus mempersembahkan Maria
untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan membuka mata bagi mereka. Injil Lukas hari ini cukup singkat namun menukik serta menyentuh hal yang sangat sensitif dan lagi pula bernilai dan sangat relevan untuk direnungkan. Ketika Yesus berada di Bait Allah, Yesus mengangkat muka dan melihat orang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya." Saudara-saudariku yang terkasih, ungkapan atau pendapat serta cara menilai Yesus tentu tidak tepat jika kita hanya melihat dari segi jumlah pemberian. Karena pada kenyataannya, para orang kaya memberi jauh lebih banyak dari segi jumlah ketimbang janda itu yang hanya memberi 2 peser saja. Yesus ingin memberi cara pandang hidup dari penekanan jumlah ke penekanan semangat atau nilai hakiki dari setiap tindakan. Bukan soal berapa jumlah yang diberikan, namun semangat dan nilai apa yang hidup dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Saudaraku terkasih, ketika kita merenungkan kata-kata Yesus dan peristiwa Maria dipersembahkan oleh orang tuanya kepada Tuhan, itu menjadi inspirasi terdalam untuk menyadarkan kita bahwa memberi itu harus disertai dengan ketulusan. Jumlah boleh saja banyak atau bisa saja kurang, tidaklah masalah, namun jangan lupa semangat atau nilai yang dihidupi dari tindakan itu. Berbuat baik itu tidak perlu pakai musim atau tunggu kita berkelimpahan, namun yang penting adalah ketergerakan hati dan kepedulian. Tenaga, pikiran, waktu pun sangat berharga, dan sejauh itu dibarengi ketulusan akan sangat berarti, bernilai di mata sesama, apalagi di mata Tuhan. Semoga demikian. Amin.